Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebuah pertanyaan dari saudara Husni Alfiana di Sulawesi Barat. Bismillah, pertanyaan saya, apakah kita seharusnya mengikuti salah satu dari 4 mazhab? Bukankah kalau kita mengikuti salah satu dari keempatnya, maka akan terjadi perbedaan pendapat dalam hal ibadah dan lain-lain? Mengapa kita tidak satu saja mengikuti sunnah sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Mohon penjelasannya. Iya, para ulama, khususnya para imam mazhab yang 4, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal, adalah orang-orang yang diakui oleh dunia sebagai orang yang sangat bersemangat untuk mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Namun, mereka tidak selalu sepakat dan sering berbeda pendapat dalam memahami sunnah Rasulullah SAW. Jadi, begitulah awal mulanya muncul mazhab-mazhab ini. Ada perbedaan interpretasi, ada perbedaan penafsiran, perbedaan pemahaman terhadap sunnah Rasulullah SAW. Namun mereka semuanya sangat bersemangat dalam mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW dan mengagungkan sunnah beliau ini. Maka kita harus mencintai mereka, menghormati mereka, dan berusaha mengambil yang lebih kuat daripada pendapat-pendapat mereka. Iya, tidak ada seorang pun yang maksum dari mereka. Tidak ada yang lepas dari kesalahan. Dan dalam pendapat-pendapat yang mereka sebutkan, selalu ada pendapat yang lebih kuat dibanding yang lain. Dan itu berarti bahwasanya dalam sebagian permasalahan, mereka kadang-kadang salah dalam beristihad. Namun, para ulama sudah menerima mereka sebagai para imam yang harus dihormati. Maka kita mengagungkan mereka, mencintai mereka, dan berusaha untuk memilih pendapat yang lebih kuat dari pendapat-pendapat yang telah mereka produksi atau yang telah mereka sebutkan dalam kitab-kitab mereka. Adapun mengikuti salah satu dari mereka, kalau yang dimaksud adalah sekedar berintisab atau menisbatkan diri, menggolongkan diri kepada salah satu mazhab ini, misalnya mengatakan saya bermadhab Syafi'i, maka ini hukumnya boleh dan tidak wajib. Ingat, hukumnya adalah boleh dan tidak wajib. Kita boleh untuk menggolongkan diri kepada salah satu dari mazhab yang 4 ini, juga kepada mazhab yang lain, karena mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan hanya 4 ini. Ada mazhab Zahiriyah, ada mazhabnya Al-Laits bin Sa'ad, ada mazhabnya Atha bin Abi Rabah, ada mazhabnya para ulama lain yang tidak kalah alim dibanding keempat ulama ini, namun mereka barangkali kalah masyhur dibanding mereka. Jadi tidak masalah kita menggolongkan diri untuk menjadi pengikut salah satu mazhab ini. Namun kita tidak boleh untuk fanatik. Fanatik artinya adalah menisbatkan diri kepada salah satu mazhab plus komitmen untuk mengikuti pendapat mereka semuanya dari A sampai Z. Misalnya ikut mazhab Imam Malik dari A sampai Z. Ini adalah sesuatu yang tercela. Ini yang disebut sebagai ta'assub madhabi, fanatisme madhab, yang telah membuat umat Islam tercerai-berai dan jatuh dalam permusuhan di antara mereka. Ini juga adalah sifat yang ditentang oleh para ulama itu sendiri. Mereka semuanya dengan tingginya kedudukan mereka, dengan keutamaan mereka, semuanya mewasiatkan murid-murid mereka untuk tidak boleh ta'assub atau fanatik madhab kepada mereka. Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala misalnya mengatakan, kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad illa sahibah hadzal qabr. Semua orang itu bisa diambil pendapatnya atau ditolak kecuali pemilik kuburan ini, sambil menunjuk kepada kuburan Rasulullah SAW. Hanya beliau yang maksum. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, idza sahal hadits fa huwa madhhabi. Jika suatu hadis telah sahih, maka itulah madhab saya. Beliau juga mengatakan, kalau kalian mendapatkan pendapat saya menyelisih sunnah Rasulullah SAW, maka pukulkanlah pendapat saya itu ke dinding. Karenanya
tidak heran kalau banyak pengikut madhab Syafi'i, misalnya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, Ibnu Hajar Al-Asqalani dan yang lain, mereka menyelisihi pendapat Imam Syafi'i dalam beberapa permasalahan fikih. Jadi intinya tidak masalah menggolongkan diri kepada salah satu madhab yang 4, bahkan madhab yang lain yang masih dalam lingkup madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun kita tidak boleh untuk fanatik dalam arti bertekad untuk mengikuti salah satu madhab ini dari A sampai Z. Karena siapapun para imam kita, maka selalu ada pendapat-pendapat mereka yang lemah atau menyelisih sunnah Rasulullah SAW. Di sini kita harus mengedepankan apa yang ditunjukkan dan didukung oleh dalil-dalil dan mengalahkan mereka dalam masalah yang kita melihat pendapat para imam ini lemah di situ. Insyaallah dengan demikian kita akan bisa menjalankan ibadah dan mengamalkan Islam sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, wallahu a'lam.